postingan-postingan di internet di mana foto dari Bribda Randi ini tersebar gitu di dalam sebuah penjara yang dianggap oleh netizen itu hanya sebuah drama. Di mana ketika foto itu tersebar itu terlihat sebuah gembok itu nggak ngunci pintu penjaranya. Yo geng, tekan tombol subscribe geng. Hey yo, what's good? Welcome back to Kamar Jerry. Geng, hari ini kita akan membahas sebuah pembahasan yang sedang viral-viralnya di jagat sosial media nih geng. Ini sekarang gue udah ada di depan gue nih ya. Ini ada seorang wanita, kasusnya bunuh diri. Namanya itu Novia Widiasari Rahayu, umur 23 tahun. Nah mungkin kalian sudah lihat dari banyak sumber berita gitu ya tentang wanita ini. Nah di sini tuliskan kalau Novia ini ditemukan bunuh diri di samping makam ayahnya di Mojokerto, Jawa Timur. Nah mungkin dari penonton-penonton semua ada yang berasal dari Jawa Timur, boleh tinggalkan komentar di bawah kalau ada mungkin kesalahan atau berita yang dipelintir, karena kan yang kita research itu langsung dari berita-berita yang ada di media gitu ya. Nah kalian mungkin yang di Jawa Timur jauh lebih tahu gitu. Oke, pada awalnya tuh geng ya, banyak banget berita simpang siur tentang kematian wanita yang satu ini dikarenakan dia bunuh diri gitu ya di samping makam ayahnya. Ada yang bilang kalau dia bunuh diri karena depresi ditinggal oleh ayahnya. Ada juga berita yang mengatakan kalau dia ini depresi karena pacarnya. Nah ternyata setelah beberapa informasi terkuak gitu ya, terkumpul gitu dari beberapa orang terdekatnya gitu ya, akhirnya terbongkar kalau dia depresi karena pacarnya. Di sini kabarnya disebutkan kalau cowoknya itu tidak mau bertanggung jawab karena almarhum Novia ini sudah hamil. Dan ada yang mengatakan kalau Novia ini hamil justru karena diperkosa katanya. Nah namun hal ini masih dalam penyelidikan polisi geng. Belum pasti penyebabnya apa benar diperkosa atau mungkin justru mau sama mau. Nah jadi ini masih simpang siur beritanya. Oke, sampai saat sekarang ini tanda pagar atau hashtag Save Novia Widiasari itu masih menjadi trending di Twitter. Dan Novia Widiasari ini sendiri adalah seorang mahasiswi dari jurusan bahasa Inggris di Fakultas Ilmu Budaya. Nah, sekarang mari kita bahas. Ada sebuah unggahan dari salah seorang yang dianggap sebagai orang terdekat dari Novia Widiasari ini menceritakan bagaimana kronologi daripada kondisi Novia Widiasari sebelum meninggal dunia. Nah, sekarang coba kita ikuti alur dari cerita tersebut menurut orang terdekatnya. Pada awalnya nih geng, ketika jasad daripada Novia Widiasari ini ditemukan, itu persis di samping makam ayahnya, ditemukan juga botol minuman yang ternyata di dalamnya ada sianida. Dan sianida tersebut sudah diminum oleh almarhum Novia Widiasari Rahayu ini. Nah, disinilah akhirnya karena tidak ada saksi mata yang jelas gitu ya, headline berita itu bermacam-macam. Ada yang mengatakan seorang wanita meninggal dunia karena bunuh diri di makam ayahnya disebabkan karena putus cinta. Kalau udah mendengar berita-berita kayak gini kan kita jadi apa ya, maksudnya pemikiran kita udah beda aja. Apalagi netizen Indonesia langsung ngejudge gitu kan, langsung ngejudge, wah imannya nggak kuat, imannya tipis, kok mau sih cuma gara-gara cinta bunuh diri, atau dianggap bego kayak nggak ada laki-laki lain gitu ya. Padahal beritanya bukan seperti itu yang sebenarnya. Nah makanya headline berita ini agak hati-hati sedikit ya. Nah ternyata kejanggalan demi kejanggalan mulai terkuak. Putus cinta yang dimaksud ini bukan sekedar putus cinta biasa, karena ini menyangkut dengan nyawa pihak lain. Bukan Novia, tapi pihak lain yang merupakan calon buah hati mereka. Orang yang pertama kali speak up tentang kasus Novia Widiasari Rahayu ini adalah teman terdekatnya, dimana mungkin temannya ini udah apa kali ya, kayak geram gitu ya melihat headline berita yang simpang siur. Akhirnya dia speak up di media sosial tentang kebenaran atau hal yang sebenarnya terjadi yang dia ketahui, karena dia merupakan orang terdekat gitu. Di media sosial dia bercerita tentang kronologi awalnya. Di sini kalian bisa lihat dari cuitan sebuah akun yang bernama Bella WSZ atau Sugar Baby. Nah, dia di sini bercerita tentang bagaimana dia itu deket banget dengan si almarhum ini. Bahkan katanya Novia ini sempat mau membantu usaha kecil dari Bella ini. Dan di sini dia kaget banget karena ada salah satu temannya yang lain itu memberitahu tentang berita meninggalnya Novia Widiasari ini. Menurut si Bella ini, ternyata si Novia ini pernah curhat ke salah satu temannya yang dimaksud tadi berinisial AN. Dan isi chatan atau isi curhatannya itu masih jelas di copy paste dan diposting gitu ya. Di dalam hal tersebut, awalnya Novia ini menghubungi AN melalui chat. Lalu setelah itu dia minta untuk teleponan gitu, geng. Nah, disinilah Novia akhirnya curhat ke AN. Nah, dari curhatan inilah bisa dikatakan semua penyebab daripada Novia ini kenapa dia bisa bunuh diri itu terbongkar, geng. Di dalam curhat tersebut, Novia ini bercerita kepada AN kalau dia punya sebuah cerita yang sangat menyedihkan dan membuat
membuat dia trauma dengan pacarnya yang bernama Randy alias Bribda Randy. Dimana di sini dikatakan kalau Bribda Randy ini pernah membawa Novia ke sebuah penginapan atau hotel-hotel kecil gitu, geng. Menurut cerita daripada Novi ini, sesampai di hotel tersebut, dia diberikan sebuah obat, yang mana obat itu kayak obat tidur yang membuat Novi tidak sadarkan diri. Disinilah akhirnya Bribda Randy ini alias pacarnya ini menyetubuhi almarhum dalam kondisi tidak sadar. Nah, hal inilah yang bisa dikatakan kalau ini ya kasus pemerkosaan, kalau memang cerita ini benar gitu kan. Lalu setelah itu dikatakan kalau Novi ini ternyata hamil. Nah, namun hubungan intim mereka tadi kan tanpa persetujuan kedua belah pihak, alias dari pengakuannya Novi kalau dia itu diberikan obat tidur dan disetubuhi oleh Randy. Nah, mungkin di sini gue agak sedikit aneh memang, karena orang kalau misalkan dikasih obat tidur mabok gitu ya, diajak buat berhubungan sampai nggak bangun, itu gimana gitu ya. Mungkin ada teman-teman dari orang kesehatan gitu yang lebih paham gitu dengan hal ini. Apakah benar orang kalau dikasih obat tidur gitu ya, mungkin dosisnya tinggi banget, ketika dipapap gitu ya, nggak kebangun kah gitu, nggak sadar, apa ada gitu yang kayak gini. Nah, tapi menurut cerita dari temennya yang dari akun Sugar Baby ini dia dapat pengakuan dari almarhum Novi sendiri gitu ya. Nah, 4 bulan kemudian ternyata ditemukan Novi ini telah hamil. Berarti kan kalau udah 4 bulan itu termasuk hamil yang gede gitu, geng. Nah, menurut ceritanya lagi nih ya, di sini Novi ini meminta pacarnya ini si Randy gitu ya untuk bertanggung jawab. Namun bukannya bertanggung jawab, Randy ini malah menyarankan Novia ini untuk menggugurkan kandungannya. Nah, ini masih cerita menurut yang dipost di Twitternya Sugar Baby ini, geng ya, si temannya ini. Namun di sini Novia ini langsung menolak karena menurut dia ini udah bahaya gitu untuk digugurkan karena udah 4 bulan gitu ya. Kan umur kandungannya sudah tua gitu, resikonya lebih tinggi. Hal-hal kayak ginilah yang akhirnya membuat biasanya pasangan ini jadi cekcok nih, ya kan? Yang satu cuma pengen enaknya doang, yang satu harus nanggung dan ya gimana ya, bisa dibilang jadi korban gitu kan. Selama berminggu-minggu si Novia ini meminta pertanggungjawaban Randy. Namun ya namanya juga mungkin orang sibuk gitu ya, dia ini bertugas di kepolisian dengan berbagai banyak alasan, lagi tugas lagi apalah gitu ya. Akhirnya hal ini ditunda-tunda terus dan sampai akhirnya Novia ini secara pribadi menghubungi orang tua Bribda Randy. Ketika dia menghubungi kedua orang tuanya ini, dia itu langsung to the point, katanya itu kayak meminta solusi gitu karena kondisi dia sudah hamil 4 bulan. Mendengar berita tersebut, kedua orang tua Randy awalnya itu welcome banget gitu ya. Dia langsung gimana ya, bahasa itu kayak ngerangkul gitu, terbuka gitu kepada Novia ini ketika dihubungi. Nah, setelah itu kedua orang tua Randy ini mengajak Novia untuk bertemu dan makan bareng sekaligus membicarakan hal ini gitu ya. Nah, dalam kondisi ini dikabarkan kalau orang tuanya itu sebenarnya mau bertanggung jawab, mereka ikut support gitu kalau Randy ini menikahi Novia. Berbeda banget dengan anaknya gitu kan. Kalau anaknya tadi pengennya itu bayi ini digugurin gitu ya, sementara kedua orang tuanya pengennya diselamatin gitu. Nah, makan bareng pun kelar. Akhirnya Novi ini diantar oleh kedua orang tua si cowok ke rumahnya gitu ya. Namun sesampai di rumahnya, kedua orang tua si Randy alias kedua orang tua si cowok ini ngajak ngobrol orang tua dari Novi. Namun ketika bertemu dengan orang tuanya Novi, yang mungkin tadinya harapannya Novi ini ya jalannya semakin mulus gitu kan, karena udah ketemu orang tua sama orang tua gitu. Ternyata sampai di sana malah orang tuanya ini, orang tua dari si laki-laki gitu ya, ngomong ke mamanya Novi karena kan ayahnya sudah almarhum. Dia bilang kalau Randy dan Novi tidak bisa menikah. Nah, ini setelah terbuka nih, geng. Tiba-tiba aja tidak bisa menikah katanya. Gara-gara Randy ini punya kakak yang belum menikah juga, dan dimana dalam aturan keluarga mereka si kakak ini tidak boleh dilangkahi. Dan juga dikabarkan kalau Randy ini ternyata baru saja menjadi seorang polisi. Jadi benar-benar tugas itu lagi sibuk-sibuknya. Ya wajar lah, namanya juga tugas membela negara gitu, geng ya. Cuma di alasan yang pertama tadi mungkin sedikit tidak bisa diterima gitu kan. Ya alasannya tentang kakaknya belum menikah. Karena ini bisa dikatakan situasinya itu genting gitu ya. Sudah hamil gitu 4 bulan ya kan. 5 bulan lagi sudah harus melahirkan. Jadi ya mau gak mau sebenarnya dengan alasan apapun harus dikesampingkan, mereka harus menikah gitu kan. Ternyata nih, geng, ketika kedua orang tua Randy nyamperin ibu atau mamanya Novi, itu si mamanya Novi itu belum tahu kalau anaknya ini sudah hamil
hamil gitu. Sontak dia langsung kaget gitu ya, kok bisa keluarga si cowok ngomong soal pernikahan, yang dimana pernikahannya itu nggak bisa dilaksanakan lagi. Si Novi yang tadinya sudah tenang gitu ya, langsung pupus gitu ya, langsung pupus harapannya gara-gara ya itu tadi, dia kira benar-benar bisa menikah dengan si kekasihnya ini. Tahu-tahu orang tua si cowok malah mengingkar janji alias tidak sesuai dengan yang diobrolkan sebelumnya. Lalu setelah kejadian tersebut gitu ya, Novi ini semacam menerima sebuah teror. Nah tapi ini masih menurut kronologi yang diceritakan oleh si temannya tadi ya geng. Ada sebuah teror di mana semacam ada yang melempar bom molotov atau suara ledakan gitu ke rumah Novi. Dan ini terjadi 2 hari berturut-turut. Bahkan selama 2 hari berturut-turut tersebut, lampu atau listrik dari rumah Novi ini semacam ada yang memadamkan gitu ya. Jadi ada yang matiin gitu. Dan ini hanya terjadi di rumahnya dia, sementara tetangga-tetangga lain tidak mengalami hal tersebut. Nah disinilah mulai aneh nih. Nah dalam kondisi ini menurut si temannya tadi, ada orang-orang yang menganggap atau ada orang-orang yang mengaitkan gitu ya hal ini dengan hal mistis, yaitu dikirimnya santet atau teluh yang mereka itu ya ini mungkin hanya sekedar gosip dari para tetangga ya, katanya ini dikirim oleh keluarga Randy. Setelah kejadian tersebut, Randy ini tidak pernah lagi datang ke rumah Novi, tidak pernah ada kabar lagi, dan setiap kali di chat gitu ya hanya di-read, dia nggak pernah ada kabar apapun gitu. Setelah beberapa hari menghilang, Novi ini masih bersikap sabar karena ya menurut dia mau kemana aja nggak bisa nih, maju kena mundur juga kena gitu kan. Akhirnya tiba-tiba Bribda Randy ini muncul dan datang kepada Novia. Tapi kemunculan Randy ini sangat-sangat aneh dan misterius geng, dimana dia datang kepada Novi dengan membawa bunga. Namun anehnya itu badannya itu ya, kondisinya dia itu lusuh kayak orang ya belum mandi gitu. Dan ketika dia memberikan bunga kepada Novi, itu dia dalam kondisi nggak bicara sama sekali, cuma ngasih doang lalu cabut gitu. Nah ini bener-bener kondisi yang sangat aneh dan membingungkan. Di sini Novi bener-bener bingung banget gitu ya, dan dia juga sempat tanya gitu ya kemana aja selama ini. Namun tetap aja Randy ini nggak menjawab dan pergi gitu aja. Novia ini menurut cerita ini cukup dewasa gitu ya, dimana dia ya nggak mau ribut gitu sama Randy. Dia langsung ke orang tuanya Randy lagi gitu. Dia nge-follow up, dia bertanya gitu ya, ini kelanjutannya seperti apa gitu. Apakah Randy nggak mau tanggung jawab dan keluarganya gimana, nggak mau tanggung jawab juga gitu, nggak mau bantu gitu, karena mau tidak mau ini anak harus dilahirkan gitu kan. Lalu siapa bapaknya nanti gitu. Di dalam kondisi ini menurut postingan temannya ini, si pacar alias si Randy ini ternyata membalas duluan chat daripada Novi. Jadi sebelum orang tuanya membalas tuh, Randy ini udah ngehubungi Novi duluan. Dan di saat itu Randy ini mengajak Novi untuk bertemu dan jalan-jalan. Novi ini langsung bilang iya. Karena kenapa? Dia itu positive thinking aja, karena yang penting tuh komunikasinya tetap berjalan gitu ya, ada solusi. Ya nggak apa-apa, mau diajak jalan-jalan dulu sambil ngobrol ya nggak apa-apa gitu ya. Akhirnya mereka bertemu setelah ya beberapa hari hilang kontak. Akhirnya Novi ini dijemput menggunakan mobil oleh Randy. Namun di dalam perjalanan ini ternyata Randy sudah mempersiapkan 4 butir obat. Yang mana 4 butir obat ini tidak diketahui oleh Novi itu obat apa, tapi Randy meminta dan memaksa Novi untuk meminum obat tersebut. Karena Novi ini memang mungkin berharap banget gitu ya bisa hidup sama si Bribda Randy ini. Akhirnya dia ya nurut aja gitu. Dia minumlah 4 butir obat itu tanpa rasa curiga sedikit pun. Dan Bribda Randy ini mengatakan kalau habis minum obat tersebut nggak boleh makan apapun. Jadi harus nahan lapar lah sebentar. Namun namanya juga manusia gitu ya, apalagi habis minum obat terus dalam kondisi hamil, ya mau nggak mau dia tetap pengen makan gitu karena lapar. Dan Novi ini meminta kepada Randy untuk berhenti sejenak lah di sebuah restoran atau kafe lah untuk makan gitu. Di dalam perjalanan tiba-tiba saja Novi ini merasa benar-benar sakit perut dan dia udah nggak tahan lagi, dan dia meminta untuk berhenti di mana aja gitu ya yang ada restorannya. Sesampai di restoran tersebut, Novi ini langsung menuju ke toilet geng. Sesampai di toilet, dia kaget banget dari perut dan melalui kemaluannya gitu ya keluar lendir darah. Di sini sebenarnya Novi ini sudah mulai curiga gitu ya. Dia ini sebenarnya mengalami pendarahan dan gumpalan yang keluar gitu ya, itu adalah janin yang gugur. Nah, namun dalam kondisi ini Novi ini benar-benar nggak mau ngelihat ke bawah gitu ya, karena dia takut gitu. Nah, namun setelah kejadian tersebut, Novi ini langsung ngedrop gitu ya, dan dia harus diopname di rumah sakit geng. Novi ini selama diopname benar-benar kondisinya itu semakin drop gitu ya, karena ya namanya juga orang sudah keguguran ya, tapi ini bukan keguguran biasa tapi lebih ke digugurin gitu ya setelah minum obat tadi, dan dia semakin drop kondisinya. Ditambah lagi dia sudah mengetahui kalau janinnya sudah tidak ada, hamilnya sudah gugur gitu ya, dia semakin depresi. Hal inilah yang dikait-kaitkan sebagai penyebab kenapa Novi ini
ini membeli racun sianida. Racun sianida yang dia beli ini merupakan sebuah produk yang dijual bebas di marketplace. Ternyata setelah gue cek bener juga ya, banyak juga gitu orang-orang yang menjual bebas racun sianida ini. Dan masih membingungkan sekali ya, kenapa bisa gitu ya marketplace jual ini sembarangan gitu. Apa nggak takut gitu kan kalau diusut? Oke, nah akhirnya nih geng ya, Novi ini memberanikan diri untuk bercerita ke orang tuanya setelah dia membeli racun sianida tadi. Ini belum dipakai nih geng racunnya. Dan dia bercerita kepada ibunya serta keluarga besarnya, kayak misalkan saudara-saudara dekatnya gitu geng. Dalam kondisi ini ketika dia bercerita ke keluarga besarnya, nah ternyata saudara-saudaranya itu justru bukan mensupport Novi, malah dikatakan kalau keluarga besarnya justru marah-marah kepada Novi. Tapi kan kalau misalkan kita ikutin atau kita runut dari cerita awal, Novi ini hanya seorang korban kalau memang cerita dari si temannya ini benar gitu ya geng. Tapi kalau misalkan cerita dari temannya ini bohong atau salah, ya berarti ada cerita lain lah gitu ya. Jadi wajar keluarga ya besarnya ini marah. Namun di sini kalau menurut cerita dia adalah korban gitu ya. Hamilnya karena dipaksa, kegugurannya juga karena dipaksa. Di sini keluarga besarnya itu sangat-sangat kecewa kepada Novi karena dikatakan kalau Novi ini adalah aib keluarga dan membuat malu keluarga besar. Sampai-sampai ada yang mengatakan kalau Novi ingin dibunuh oleh saudaranya sendiri karena hal tersebut. Miris banget ya mendengar ya. Dari sinilah dikabarkan kalau rasa depresi dari Novi ini semakin mendalam. Karena kenapa ya geng? Yang namanya keluarga itu adalah tumpuan terakhir kita. Permasalahan apapun pasti larinya ke keluarga gitu ya. Lo punya masalah apa, punya masalah besar, pasti mau nggak mau kita akan menangis kepada keluarga kita sendiri. Karena kalau misalkan ke orang lain ya nggak bisa diharapin gitu ya. Orang lain juga punya masalah masing-masing. Tapi kalau keluarga itu yang selalu akan ada buat kita. Namun dalam kondisi ini kalau kita dengar ceritanya ini miris banget. Dimana justru keluarganya makin menekan Novi gitu ya. Yang membuat Novi ini semakin tidak percaya diri dan semakin depresi yang sangat-sangat dalam gitu. Karena tertekan di segala sisi. Nah mungkin hal inilah yang mendorong kejadian naas ini bisa terjadi. Namun sebenarnya menurut cerita gitu ya, kalau dari nyokapnya Novi sendiri, dia itu ya nggak apa-apa, dia terima-terima aja ya, namanya orang tua kan, mau gimana pun anaknya dia tetap sayang gitu. Nah namun yang membuat Novi ini tertekan justru keluarga besar yang lain kayak omnya atau saudara-saudaranya yang lain. Akhirnya nih geng ya, diusut lagi dan dicari tahu gitu ya, sebenarnya ini ada hal lain gak sih? Nah akhirnya ditemukan curhatan-curhatan dari Novi Widiasari Rahayu ini di sebuah situs yang bernama Quora. Nah jadi Quora ini kayak apa ya? Pernah lihat Aks FM gitu ya? Aks FM mungkin agak-agak mirip kayak gini, kayak situs Q&A gitu, tanya jawab gitu geng. Di sini akun Quora dari Novi ini ada dua, satu fake account, satu yang real account. Ya mungkin yang fake account ini ya mungkin buat ngeliat-liat orang lah gitu ya. Salah satu postingan Novi di Quora itu ada postingan yang bunyinya kayak gini nih geng. Kita baca ya. Di sini tertulis, apa yang membuatmu meneteskan air mata hari ini? Lalu dia jawab gitu ya, saya sengaja nulis ini kemarin. Saya berniat pergi dari rumah dengan menggenggam 2 sianida yang rencananya akan saya minum dengan minuman varian Red Velvet kesukaan saya. Saya akan meminumnya di daerah Paralayang katanya. Jika saya mati, saya akan dikira kecelakaan. Sebelum meminumnya, saya ingin mengirim ini untuk mama. Dimana yang dia maksud dia ingin kirim untuk mamanya itu adalah di sini sebuah catatan gitu ya, tulisannya itu, mama ikhlasin aku ya ma, aku udah capek, nggak kuat, aku ketakutan sendiri tiap hari. Terima kasih untuk segala hal yang mama lakukan untuk aku. Aku minta maaf juga. Terima kasih mama, aku sayang mama. Gila sedih banget ya pesannya ya. Setelah itu Novi ini bercerita lagi, tapi hari ini saya melihat mama saya memasak rawon sendirian sebab pembantu saya sakit. Dia memasak sambil menangis, mungkin merindukan papa, juga meratapi kondisiku yang seperti seonggok daging tanpa jiwa. Setelah itu mama saya datang ke kamar, menyuapi saya makan dan menawari saya apakah saya ingin jalan-jalan dan membeli sesuatu. Saya hanya diam, tapi hati saya sangat sakit. Sakit dengan kondisi saya dan sakit melihat mama saya. Terus nih geng ya, ada pertanyaan-pertanyaan lain yang diutarakan oleh Novi gitu ya di akun Quoranya ini, dan ini menggambarkan kalau kondisi dia itu ya carut marut gitu geng ya. Ini bisa kalian baca ya. Di sini ada tulisannya, adakah yang mau menyewakan pistol atau senpi kepada saya? Terus ada lagi, mengapa saya selalu bermimpi bunuh diri? Apakah itu pertanda saya harus melakukannya? Terus sebelum-sebelumnya ada lagi, adakah yang menyewa pistol atau senjata api? Masih hal yang sama gitu ya. Adakah yang menyewakan revolver? Terus di sini juga ada di tanggal 24 November dia menuliskan lebih baik melaporkan ke Propam Polda atau Polres. Nah ini berarti kan sudah mengarah-arah ke sana nih geng ya. Propam itu adalah orang yang berhak untuk menghukum atau menindaklanjuti hukuman terhadap kepolisian atau
pihak militer gitu kan, propam. Ibaratnya polisinya polisi atau polisinya tentara. Dan juga di sini ada sebuah pertanyaan, apa yang harus saya lakukan ketika orang yang menghamili saya tidak mau menikahi saya? Dan sini ada 6 jawaban ya, geng ya. Lalu di sini ada juga sebuah isi chatan antara dia dengan nyokapnya nih, geng. Dimana di sini tulisannya itu, kasihanilah mama nak, ilingo mama. Gue nggak paham nih artinya ilingo mama ya. Mama sudah sangat sedih, susah, apalagi kejadian di sensor. Habis itu mama selalu was-was. Kencanono mama mbak. Sampai akhir hidupnya mama, kencanono mama. Ojo ditinggal mama. Oke, sedih juga ya kalau misalkan ada pesan kayak gini sama nyokap gitu. Dari pesan mamanya itu, kalau misalkan kita perhatikan, sebenarnya mamanya ini tidak mau membiarkan anaknya kayak gitu aja. Nggak mau membiarkan anaknya depresi gitu ya. Dia tetap pengen ngerangkul anaknya ini, tetap pengen sayang terhadap anaknya, tetap pengen anaknya itu kuat gitu ya. Namun apa boleh buat gitu, naasnya itu adalah orang-orang sekelilingnya, mulai dari pacar dan saudara-saudaranya, itu semakin menekan Novi, dan Novi ini depresi gitu. Akhirnya nih geng ya, karena sudah berakhir gitu ya nyawa daripada Novi Widyasari Rahayu ini, dan semuanya sudah selesai. Namun yang belum selesai adalah penyebab daripada dia depresi dan bunuh diri. Nah, dikarenakan berita yang tersebar, isu yang tersebar, penyebab dia bunuh diri ini karena aborsi, karena dia depresi juga, akhirnya sang pacar, yaitu Bribda Randy Bagus ini, diperiksa oleh pihak kepolisian. Dan kabar terakhir, dia ini sudah ditetapkan sebagai tersangka. Mungkin ada teman-teman yang merasa aneh gitu ya, kenapa Bribda Randy ini penjaranya terlihat berbeda. Yang gue tahu sih, untuk tahap awal memang penjaranya itu penjara di kepolisian dulu. Dan jujur aja gue sendiri tuh nggak paham-paham amat gitu ya, penjara propam itu seperti apa. Karena kan dia ini adalah polisi gitu, aparat negara yang berhak menindaklanjuti status hukumnya dia itu adalah propam gitu ya, polisi militernya gitu. Dan sampai saat sekarang ini pihak Randy ini masih menjalani pemeriksaan. Namun ketika dilakukan pemeriksaan ada sesuatu yang mengagetkan, geng, dimana Randy ini mengaku kalau dia ini sebenarnya tidak memperkosa. Mereka itu melakukannya atas dasar suka sama suka, mau sama mau. Kenapa demikian? Di sini dia mengaku kalau mereka ini sudah melakukan aborsi sebanyak 2 kali. Nah, kalau secara logika, kalau udah 2 kali berarti kan ya memang ada unsur mau sama mau, sudah pernah terjadi tapi diulangi lagi gitu, geng ya. Nah, namun ini masih menjadi pertanyaan yang menjadi tanda tanya gitu ya, bener atau enggak gitu. Masih dalam penyelidikan kepolisian. Memang menurut pengakuan Bribda Randy ini, semenjak mereka berkenalan pada Oktober 2019, dan mereka ini kenalannya itu di sebuah tempat penjualan baju kayak distro gitu, geng ya, di Kota Malang gitu. Nah, Randy ini mengaku kalau selama mereka berhubungan itu memang sering sekali melakukan hubungan intim atas dasar mau sama mau. Namun ini masih pengakuan dari Randy, dan Randy ini kayak ngebela diri lah gitu, geng. Dan dia mengatakan kalau yang sebelumnya tuh sempat hamil juga, tapi dalam waktu tuh cuma 2 minggu gitu. Umur kandungannya masih 2 minggu langsung digugurin gitu ya. Nah, namun yang kedua kali ini itu selama 4 bulan. Karena mungkin almarhum Novi ini tidak mau menggugurkan lagi kali ya. Jadi dia sembunyikan dulu gitu ya. Karena kan mungkin dia ngerasain hal yang sangat sakit, makanya dia nggak mau digugurkan gitu. Nah, tapi ini masih menurut pengakuan Randy. Ayahanda dari Bribda Randy ini sudah menyampaikan permintaan maafnya. Bahkan dia meminta maaf melalui sebuah video dan mengatakan sangat prihatin dengan kondisi calon menantunya, katanya gitu ya. Namun dalam unggahannya tersebut banyak netizen yang mengolok-ngolok gitu ya perkataan dari orang tua Randy ini. Dimana sebenarnya ya kalau misalkan menurut kronologi, orang tua Randy ini kan nggak nyuruh untuk gugurin, cuma dia tidak mau menikahkan aja gitu ya. Cuma netizen banyak yang komen gitu, tadinya nyuruh gugurin gitu ya, sekarang malah bilang calon menantu. Mungkin lebih dicek lagi lah gitu ya kronologinya. Kedua orang tua daripada Bribda Randy ini sebenarnya tidak meminta hal tersebut, hanya saja mereka tidak mau menikahi gitu ya. Dan juga ada sebuah berita yang simpang siur yang dikatakan kalau orang tua dari Bribda Randy ini adalah anggota dewan awalnya. Padahal dia mengaku hanya seorang tengkulak gabah. Nah, semacam seorang pekerja swasta lah gitu, geng. Sampai pada akhirnya Bribda Randy ini ditetapkan sebagai tersangka dan dipecat secara tidak hormat oleh pihak kepolisian karena dianggap telah melakukan sebuah tindakan pidana, yaitu aborsi. Jadi bukan karena dia putus, bukan karena membuat depresi, tapi lebih kepada melakukan tindak aborsi. Karena di negara kita itu dilarang ya, geng. Mungkin ada di sebagian negara tindakan aborsi ini dilegalkan, tapi di negara kita itu tidak dibenarkan, jadi ilegal gitu. Nah, namun banyak sekali netizen-netizen yang bertanya gitu ya tentang postingan-postingan di internet di mana foto dari Bribda Randy ini tersebar gitu di dalam sebuah penjara yang dianggap oleh netizen itu hanya sebuah drama. Dimana ketika foto itu tersebar, itu terlihat sebuah gembok itu nggak ngunci pintu penjaranya. Nah,
Nah, gembok tersebut terlihat hanya nyantol di kayak jendelanya gitu, geng. Dan dari sudut lain terlihat kamar tersebut semacam ada kasur yang cukup tebal kayak spring bed dan juga ada AC katanya. Terlihat seperti bukan penjara untuk seorang narapidana, tapi lebih kayak kos-kosan, namun dindingnya itu jeruji layaknya penjara gitu. Nah, hal ini menjadi olok-olokan daripada netizen, dan bahkan ada sebuah postingan mengatakan kalau Randy ini tidak dipenjara sebenarnya, hanya saja dibebas tugaskan sementara sampai masalah ini selesai. Dan hal ini diungkapkan oleh seorang netizen yang mengaku kalau kakaknya itu adalah anggota kepolisian tempat di mana Randy ditugaskan. Nah, sampai saat sekarang ini berita simpang siur atau isu-isu yang belum pasti itu banyak sekali tersebar. Nah, entah mana yang benar, entah mana yang salah. Dan kita sebagai netizen atau masyarakat gitu ya, hanya bisa mendoakan semoga almarhumah Novia Widiasari Rahayu itu bisa tenang di sisi Allah Subhanahu wa taala gitu ya, dan proses hukum tetap berjalan.